Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian Sadi Kurniawan dan Muhammad Sangaji akan menyampaikan tentang Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Provinsi Aceh tahun 2022. Satu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Provinsi Aceh tahun 2022 mencapai 72,80 dan meningkat 0,62 poin 0,86% dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Capaian tahun sebelumnya 72,18. Dua peningkatan terjadi pada suatu komponen baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan. 3. Selama 2010 sampai 2022, IPM Provinsi Aceh rata-rata meningkat sebesar 0,68%. 1. Perkembangan IPM Provinsi Aceh tahun 2010 sampai 2022. Pembangunan manusia di Provinsi Aceh terus mengalami kemajuan dan peningkatan pada periode 2010 hingga 2022. Selama 2010 sampai 2021, IPM Provinsi Aceh rata-rata meningkat sebesar 0,68% per tahunnya. Dari 67,09 pada tahun 2010 menjadi 72,80 pada tahun 2022. Pada periode 2021 sampai 2022, IPM Provinsi Aceh tumbuh sebesar 0,8% lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan pada periode 2020 sampai 2021 yang tumbuh sebesar 0,26%. Sejak tahun 2016, status pembangunan manusia Provinsi Aceh meningkat dari level sedang menjadi tinggi. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2010 karena pandemi COVID-19, peningkatan IPM Provinsi Aceh sudah kembali membaik pada tahun 2021 hingga tahun 2022 seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi real per kapita yang disesuaikan. 2. Perkembangan dimensi pembentuk IPM Provinsi Aceh 2010 sampai 2022. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, a long and healthy life, pengetahuan Knoble, dan standar hidup layak, decent standard of living. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap dimensi penyusunnya. Peningkatan IPM Provinsi Aceh tahun 2022 didukung oleh semua dimensi penyusunnya. Perkembangan IPM Provinsi Aceh dan dimensi penyusunnya selama tahun 2010 sampai 2022 dapat dilihat. Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia IPM Provinsi Aceh menurut dimensi penyusunnya 2010 sampai 2022. A. Dimensi umur panjang dan hidup sehat. Umur harapan hidup saat lahir UHH mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2022, Provinsi Aceh telah berhasil meningkatkan UHH sebesar 1,10 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata tumbuh sebesar 0,13% per tahunnya. UHH Provinsi Aceh pada tahun 2010 sebesar 69,08 tahun, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 70,18 tahun. B. Dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh 2 indikator, yaitu harapan lama sekolah HLS penduduk usia 7 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah RLS penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun selama periode 2010 hingga 2022. HLS Provinsi Aceh meningkat sebesar 1,47 tahun, sementara RLS meningkat 1,16 tahun. Pada periode tersebut, HLS secara rata-rata tumbuh sebesar 0,90% per tahunnya. HLS Provinsi Aceh tahun 2022 mencapai 14,37 tahun, berarti anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga kuliah semester 5 atau lulus diploma 2. Sementara itu, RLS Provinsi Aceh secara rata-rata tumbuh sebesar 1,16% per tahun pada periode 2010 hingga 2022. Hingga tahun 2002, rata-rata penduduk Provinsi Aceh usia 25 tahun ke atas sampai selama 0,44 tahun atau telah
C. Dimensi standar hidup layak. Dimensi terakhir yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang dipresentasikan dengan mengeluarkan real per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran real per kapita yang disesuaikan masyarakat Provinsi Aceh pada tahun 2022 mencapai sebesar 9.096 juta per tahun. Angka tersebut meningkat 4,08% atau sebesar Rp39.100 dibandingkan tahun 2021. Selama periode 2010-2022, pengeluaran real per kapita yang disesuaikan masyarakat secara rata-rata meningkat sebesar 1,93% per tahunnya. 3. Penyampaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten atau kota Provinsi Aceh pada tahun 2022 mencapai pembangunan manusia di tingkat kabupaten atau kota di Provinsi Aceh cukup bervariasi. IPM pada kabupaten atau kota berkisar antara 66,20 kota Subullah Salam hingga 86,28 kota Banda Aceh. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat UAH berkisar antara 64-30 tahun kota Subullah Salam hingga 71-87 tahun kota Lok Sumawe. Sementara pada dimensi pengetahuan HLS berkisar antara 13,06 tahun Kabupaten Aceh Timur hingga 17,81 tahun Kota Banda Aceh, dan LS berkisar antara 8,22 tahun Kota Subullah Salam hingga 13,03 tahun Kota Banda Aceh. Sedangkan pengeluaran real per kapita yang disesuaikan di tingkat kabupaten atau kota berkisar antara 7.371 juta per tahunnya Kabupaten Similwe hingga 17.228 per tahun Kota Banda Aceh. Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada kabupaten atau kota pada periode 2021 hingga 2022. Seluruh kabupaten atau kota mengalami peningkatan IPM pada periode ini. Tercatat 5 kabupaten atau kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kota Subullah Salam 1,42%, Kabupaten Aceh Tamiang 1,37%, Kabupaten Aceh Timur 1,31%, Kabupaten Similwe 1,29%, dan Kabupaten Aceh Tenggara 1,27%. Penerapan Kimens Clustering berdasarkan IPM Kabupaten Provinsi Aceh. Kimens Cluster adalah salah satu metode clustering hierarki yang berusaha mengumpulkan data ke dalam suatu cluster sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu cluster yang sama. Wardono et al. 2019. Kimens termasuk algoritma clustering dengan proses berulang-ulang. Huruf K diartikan sebagai jumlah cluster yang hendak dibuat. Selanjutnya nilai K ditetapkan secara acak, sedangkan mens adalah nilai sementara yang menjadi pusat dari cluster atau disebut juga dengan category. Setiap data yang dihitung jarak terhadap masing-masing category dengan memakai rumus Euclidean hingga dihasilkan jarak terdekat, dan setiap data dengan category. YTR Sari et al. 2020. Dalam clustering ini diambil dari indeks pembangunan manusia melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh yang mencakup seluruh wilayah administratif Provinsi Aceh. Telah digunakan adalah Studio Cloud, Positive Cloud. RS Studio Cloud memiliki user interface yang friendly, terdiri dari counselor, script editor, reinforcement, dan graphical output. Pada RS Studio Cloud memungkinkan untuk melakukan plotting, pengolahan data, debugging, dan manajemen workspace. Clustering dimulai dengan menentukan keoptimum cluster. Penentuan keoptimum cluster, penentuan jumlah cluster optimal ditentukan dengan menggunakan metode ELBO. Metode ini menggunakan nilai sum of square error atau SSE dari masing-masing jumlah cluster. Semakin besar jumlah cluster, maka SSE akan terus mengecil. Berikut adalah syntax yang digunakan untuk menentukan K-optimum cluster. Uji K-means clustering. Prosedur K-means clustering dimulai dengan menentukan jumlah cluster, menentukan centroid awal, menghitung jarak antara objek, dan setiap centroid mengolokasikan data ke centroid terdekat dan validasi interaksi sampai setiap anggota cluster atau centroid tidak berubah. Pemilihan nilai centroid awal dipilih secara random berdasarkan data yang digunakan. Syntax yang digunakan adalah selanjutnya plot clustering. Syntax yang digunakan untuk melakukan plot clustering. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.